Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan tentang analisis kaidah kebahasaan dari 6 karya ilmiah yang telah kami, analisa. Selanjutnya, next. Yang pertama ada karya ilmiah, yaitu analisis sentimen Twitter terhadap tokoh publik dengan algoritma Bayes and Support Vector Machine, di mana nanti karya ilmiah ini bisa dilihat di link yang disediakan pada laporan analisa. Yang pertama, kita sudah menganalisa tentang objektivitas dan netralitas. Penulis berhasil menjaga sikap ilmiah yang tinggi dan netralitas mutlak dalam seluruh pembahasan. Objektivitas dicapai melalui fokus pada metodologi, kinerja, algoritma, dan hasil numerik, tanpa menyisipkan penilaian pribadi terhadap subjek penelitian atau tokoh publik yang dianalisis. Pembahasan berpusat pada interpretasi data klasifikasi, bukan substansi politik atau sosial dari sentimen yang ditemukan. Sikap tidak bisa diperkuat melalui penggunaan kalimat yang bersikap deskriptif dan berbasis bukti. Di sini contoh kalimatnya ada pada kutipan dari hasil uji coba. Diketahui bahwa untuk kasus yang diteliti, metode naive Bayes menghasilkan kinerja yang lebih baik dengan tingkat akurasi 91,48%, presisi 89,28%, dan recall 91,58%. Next. Selanjutnya kami menganalisa dari logis, sistematis, dan efisien. Alur pembahasan tersusun secara sangat logis dan sistematis, mengikuti pola penelitian kuantitatif di bidang informatika, yaitu IMRAD, yang berisi pendahuluan metode, hasil, dan diskusi. Efisiensi terlihat dari penjabaran metodologi yang langsung ke inti permasalahan. Setelah latar belakang, penulis segera memaparkan tahapan teknis yang berupa pengambilan data, preprocessing, pembuatan fitur, dan klasifikasi, tanpa ada bagian yang bertele-tele. Setiap subbab atau subbagian memiliki fungsi yang jelas dan merupakan prasyarat bagi subbagian berikutnya, menciptakan kerangka berpikir yang kuat. Misalnya, pemaparan tentang metode preprocessing langsung diikuti oleh hasil preprocessing yang mendasari tahap klasifikasi. Lalu selanjutnya ada next. Penggunaan kata dan struktur kalimat. Secara umum, penggunaan kata dan struktur kalimat telah memenuhi kaidah bahasa Indonesia ilmiah yang baku. Terminologi teknis misalnya ada data mining, support vector machine, recall, corpus digunakan secara konsisten. Seringkali dicetak miring untuk menunjukkan serapan asing yang belum terpadankan secara sempurna atau untuk penekanan. Dalam contoh kalimatnya, ada di penelitian ini menggunakan teknik data mining yang ditulis secara miring, lalu yang bertujuan untuk menganalisis sentimen masyarakat, tanda kutip netizen terhadap tokoh publik. Nadiem Makarim sebagai Menteri Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan baru. Di contoh kalimat tersebut merupakan contoh kalimat yang baku, lugas, dan efektif dalam penyampaian tujuan penelitian. Lalu untuk contoh kekurangan dari kalimat tersebut yang berupa penggunaan istilah asing seperti tweet dan netizen tanpa padanan baku yang mudah dipahami, yang harusnya memerlukan penjelasan singkat di awal. Meskipun dalam konteks ilmiah teknologi informasi, istilah ini sudah lumrah. Selain itu, penulisan beberapa simbol matematika dan statistik sudah tepat menggunakan kaidah ilmiah. Next. Lalu di sini saya menganalisa dari segi kohesi dan koherensi, di mana kohesi dan koherensi terjalin dengan sangat baik. Memastikan ide mengalir secara padu, hubungan antar kalimat dan antar paragraf diperkuat oleh konjungsi, repetisi kata kunci, dan penanda wacana yang tepat. Paragraf pendahuluan secara koheren mengalir dari isu umum, yaitu popularitas Twitter, ke isu spesifik berupa analisis sentimen tokoh publik. Di bagian metodologi, transisi dari satu tahap ke tahap berikutnya, misalnya dari pengambilan data ke preprocessing data, didukung oleh proses yang logis, membuat pembaca mudah mengikuti langkah kerja penelitian. Keseluruhan ide penelitian, mulai dari masalah hingga solusi dan hasil, tersampaikan secara utuh. Baik, yang selanjutnya yaitu ada analisis pengembangan sistem informasi dengan metode waterfall sistematik
literatur. Next. Yang pertama ada objektivitas dan netralitas. Objektivitas dalam karya ilmiah ini yang merupakan sistematik literatur review atau yang disingkat SLR dijaga dengan disiplin tinggi. Penulis bersikap netral dengan membatasi pembahasan pada sintesis temuan dari berbagai literatur yang ditinjau, bukan pada keyakinan atau pendapat pribadinya. Kesimpulan yang ditarik adalah hasil dari perbandingan pengelompokan dan analisis data literatur secara sistematis. Contoh kalimat yang menunjukkan objektivitas itu seperti kalimat ini, yaitu tinjauan ini bertujuan untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mensintesis semua penelitian yang relevan menggunakan metode waterfall dalam pengembangan sistem informasi. Kalimat tersebut itu secara eksplisit menunjukkan tujuan metodologis yang berjarak dan murni akademis. Next. Selanjutnya yaitu yang kedua ada logis, sistematis, dan efisien. Struktur sistematik literatur review atau SLR yang ditetapkan dalam karya ilmiah ini secara inherent mendukung alur pembahasan yang sangat sistematis dan terstruktur. Penerapannya dieksekusi dengan baik oleh penulis, dimulai dari penetapan protokol penelitian yang ketat, kriteria inklusi dan penetapan protokol penelitian yang inklusi dan eksklusi yang spesifik, sehingga proses ekstraksi data yang terstandarisasi kerangka kerja ini secara efisien membantu pembaca melalui tahapan penelusuran literatur tanpa adanya loncatan atau pengulangan ide yang tidak perlu. Dengan demikian, setiap temuan dan sintesis data disajikan secara logis dan memastikan efisiensi dan validitas informasi yang disampaikan. Lalu yang pertama ada alur protokol SLR. Alur ini disajikan secara sekuensial, yaitu perumusan pernyataan penelitian, dilanjut identifikasi literatur, lalu screening dan seleksi, ekstraksi data, sintesis data. Contoh alur seperti subbab 3.1 perumusan pertanyaan penelitian, 3.2 kriteria inklusi, dan seterusnya. Asumsi halaman metodologi. Yang kedua, efisiensi dalam batasan pencarian, penjelasan mengenai string pencarian keyword dan basis data yang digunakan disampaikan secara ringkas namun detail. Menghindari pengulangan. Contoh efisiensi pencarian, yaitu pencarian dilakukan pada basis data sekian direct dan Google Scholar menggunakan kombinasi keyword waterfall and sistem informasi or SDLC and waterfall. Asumsi paragraf 1 halaman identifikasi literatur. Yang ketiga, sistematisasi hasil sintesis. Hasil sintesis dikelompokkan berdasarkan tema yang relevan, misalnya kelebihan, kekurangan, atau area penerapan waterfall. Memudahkan pembaca memahami pada pola dari literatur. Contoh sistematisasi yaitu subbab 4.1 aplikasi waterfall pada proyek kecil. 4.2 tantangan penerapan waterfall. 4.3 kesesuaian waterfall dengan kebutuhan pengguna. Yang keempat yaitu ada keterkaitan antar subbab, seperti subbab berfungsi sebagai blok bangunan yang diperlukan, bagian kriteria inklusi berfungsi sebagai justifikasi untuk data yang akan diekstrak di bagian berikutnya. Yang kelima ada fokus tunggal. Seluruh pembahasan mulai dari latar belakang hingga kesimpulan berpusat pada satu topik tunggal, yaitu metode waterfall. Yang
C. Penggunaan kata dan struktur kalimat. Penggunaan bahasa formal, baku, dan kaya akan istilah akademis menjadi ciri khas yang menonjol dari karya ilmiah. Struktur kalimat yang digunakan cenderung kompleks, namun dirangkai secara efektif sehingga mampu menampung informasi yang padat dan presisi, sebagaimana tuntutan dalam penulisan akademis tingkat lanjut. Konsistensi dalam penggunaan terminologi teknis seperti systematic literature review, software development life cycle atau disingkat SDLC, dan fase-fase metode waterfall dipertahankan dengan baik untuk menghindari ambiguitas. Pemilihan diksi yang formal dan lugas menunjukkan kepatuhan yang tinggi terhadap kaidah bahasa Indonesia ilmiah, seperti kalimat dirancang untuk menyampaikan makna secara eksplisit, mendukung objektivitas penelitian. Yang pertama, diksi akademis dan formal, seperti pilihan kata yang menunjukkan tingkat formalitas yang tinggi, contoh untuk jurnal ilmiah. Contoh diksi seperti penggunaan kata, yaitu pengembang, bukan pembuat. Terus metodologi, bukan cara, dan signifikan, bukan penting sekali. 1. Konsistensi penulisan istilah kunci. Istilah-istilah kunci teknologi informasi. SDLC Waterfall Requirement digunakan secara baku, konsisten, dan diawali dengan definisi yang jelas. Contoh definisinya yaitu System Development Life Cycle. SDLC merupakan kerangka kerja yang asumsi paragraf. 1. Kalimat yang padat dan presisi. Struktur kalimat seringkali panjang, namun efektif dalam menampung informasi komprehensif dari hasil tinjauan literatur. Contoh kalimat presisi yaitu tahapan perancangan sistem informasi pada model waterfall memerlukan dokumentasi yang terperinci dan lengkap sebelum melanjutkan ke fase implementasi, yang mana memastikan minimalnya perubahan di tahap akhir. Yaitu yang pertama, penggunaan kata penghubung antar klausa, konjungsi seperti yang mana, bagaimana, dan disebabkan oleh itu sering digunakan untuk merangkai ide kompleks. Kedua, penggunaan angka rujukan tepat. Penulisan rujukan di dalam teks sesuai dengan kaidah penulisan ilmiah. Misalnya dalam kurung 1, dalam kurung 5-7. Kohesi dan koherensi. Koherensi ide sangat kuat karena struktur SLR mengikut setiap temuan literatur dengan kesimpulan umum. Tautan rujukan silang digunakan secara eksplisit. Contoh koherensi rujukan sebagaimana ditunjukkan dalam tabel 1 tadi. Untuk mengaitkan pembahasan dengan data, tautan kontrasif. Contoh kontra. Namun metode ini sangat dikritik. Digunakan untuk menyajikan pro dan kontra yang ditemukan dari berbagai literatur, menciptakan argumentasi yang seimbang, kohesi tema, dan paragraf penutup yang koheren atau merangkum semua subbab, memastikan ide mengalir secara utuh, didukung oleh pengguna frasa penghubung sintesis yang menunjukkan transisi logis dan dalam pengambilan kesimpulan. Seperti contoh berikut yaitu bahasa gaul dan bahasa baku. Gak ngerti itu bahasa bakunya tidak mengerti. Mantul banget bahasa bakunya sangat hebat. Gaje bahasa bakunya tidak jelas. Baik, ya, ada analisis peran teknologi, informasi, dan komunikasi dalam pendidikan. Next. Analisis peran teknologi, informasi, dan komunikasi dalam pendidikan, yang yaitu ada kelogisan dan sistematis. Jurnal ini tersusun secara logis dan mengikuti struktur ilmiah standar, pendahuluan, hasil kajian, pembahasan, dan kesimpulan. Alur pemikiran bergerak dari latar belakang fenomena perkembangan teknologi informasi.
menuju fungsi TIK dalam pendidikan, pandangan Islam terhadap teknologi hingga kesimpulan logis dan aplikatif. Contoh kelogisan, perkembangan teknologi informasi yang semakin pesat di era globalisasi saat ini tidak bisa dihindari lagi pengaruh terhadap dunia pendidikan. Kalimat ini menunjukkan hubungan sebab akibat yang logis. Setiap ide dikembangkan dengan argumen dan data pendukung dari penelitian terdahulu. Next. Kohesi dan koherensi. Hubungan antar paragraf mengalir dengan baik. Setiap bagian mendukung ide utama tentang peran TIK dalam pendidikan Islam. Kata penghubung seperti selain itu, oleh karena itu, dengan demikian digunakan untuk menjaga kesinambungan ide. Contoh koherensi internal. Perubahan dan inovasi tersebut memiliki implikasi yang sangat luas dalam dunia pendidikan. Oleh karena itu, diperlukan inovasi dan kreativitas dalam proses pembelajaran. Namun, di beberapa bagian, transisi antara konsep pendidikan umum dan pandangan Islam agak mendadak, sehingga sedikit mengganggu koherensi antar subtopik. Meski begitu, hubungan tematis masih dapat dipahami. Next. Objektif dan netral. Penulis menggunakan gaya bahasa yang objektif dan akademis. Tidak ada opini pribadi eksplisit seperti menurut saya, pernyataan berbasis data dan kutipan referensi. Penggunaan TIK dalam pendidikan sangat bermanfaat. Hal ini dibuktikan oleh penelitian terdahulu yaitu oleh Abrianto dan Stonpool 2014, Gunawan 2016, Idris 2015. Bahasa yang digunakan netral, menjelaskan fakta, hasil penelitian, dan pandangan Islam tanpa klaim emosional. Hanya beberapa kalimat bersifat normatif teologis, misalnya Al-Quran juga mengandung ayat-ayat yang dapat dijadikan pedoman bagi pengembangan sains dan teknologi. Meskipun bersifat religius, konteksnya masih akademik karena mendukung argumen konseptual. Next. Analisis EYD. Sebagian besar ejaan mengikuti kaidah EYD, tetapi ditemukan beberapa kesalahan kecil. Yang pertama, penulisan kata serapan belum konsisten. Software seharusnya software. Yang kedua, beberapa tanda baca kurang spasi setelah titik. Misalnya, teknologi, penggunaan huruf kapital. Al-Quran. Al-Qurannya ini D-nya kecil, seharusnya Al-Quran, D-nya besar. Beberapa kata tidak baku seperti menggunakan, seharusnya menggunakan, dan kecenderungan seharusnya kecenderungan. Kesalahan tersebut minor dan tidak mengganggu pemahaman isi. Next. Kalimat efektif dan struktur kalimat. Sebagian besar kalimat efektif, tetapi beberapa terlalu panjang dan bertele-tele. Contoh kalimat kurang efektif. Pola pikir perlu dibangun agar dapat mengikuti perkembangan TI yang sangat cepat. Pola pikir yang dimaksud adalah berpikir di luar kotak, think out of the box. Pada pola pikir ini dapat digambarkan bahwa kalimat ini bisa dipisahkan atau disederhanakan agar lebih jelas. Kalimat efektif umumnya menggunakan SPOK yang jelas dan istilah akademi baku. Teknologi informasi meliputi segala hal yang berkaitan dengan proses penggunaan sebagai alat bantu, manipulasi, dan pengelolaan informasi. Struktur kalimat ini padat, teratur, dan memenuhi kaidah ilmiah. Selanjutnya, analisis pengembangan media pembelajaran berbasis teknologi informasi. Yang pertama, kelogisan dan sistematis. Artikel ini sangat sistematis, dimulai dengan pendahuluan, definisi, manfaat, jenis media, pengembangan berbasis TI, kesimpulan. Setiap subjudul disusun secara berurutan dan logis. Contoh kelogisannya yaitu dalam kutipan penggunaan teknologi informasi dalam proses pembelajaran di kelas sudah menjadi suatu kebutuhan sekaligus tuntunan di era global ini. Penulis menguraikan sebab akibat dan mendukungnya dengan teori-teori dari berbagai ahli.
Selanjutnya, kohesi dan koherensi. Kohesi antar kalimat terjaga melalui penggunaan konjungsi oleh. Karena itu, dengan demikian, selanjutnya, berdasarkan pendapat tersebut, koherensi antar bab kuat. Setiap bagian berfungsi mendukung pengembangan gagasan utama. Penggunaan TI dalam pembelajaran. Transisi antar bab lancar, misalnya dari teori ke praktik, kemudian ke kesimpulan. Lalu objektif dan netral, bahasa yang digunakan formal, netral, dan berbasis data. Contoh objektivitas yaitu media pembelajaran yang dirancang secara baik akan sangat membantu peserta didik dalam mencerna dan memahami materi pelajaran. Tidak ada penggunaan kata saya, kami, atau opini pribadi. Semua dikemukakan berdasarkan teori pendidikan dan pendapat ahli. Pernyataan bersifat deskriptif dan argumentatif, bukan emosional. Lalu analisis EYD. Secara umum ejaan sangat baik dan mengikuti PUEBI, namun ada beberapa hal kecil. Penulisan CD-ROM seharusnya CD/ROM. Tanda baca kadang kurang konsisten, terdapat spasi berlebihan sebelum tanda titik 2 pada daftar pustaka. Angka tahun seharusnya ditulis konsisten, misalnya tahun 2010 atau hanya angka dalam citasi. Namun tidak ditemukan kesalahan fatal dalam ejaan atau pengetikan. Selanjutnya, kalimat efektif dan struktur kalimat. Kalimat efektif dan variatif, penulis menggunakan struktur kalimat SPOK yang jelas dan terminologi baku. Contoh kalimat efektif, media pembelajaran dapat merupakan wahana penyalur pesan dan informasi belajar. Contoh kalimat agak panjang namun tetap jelas, yaitu dalam kenyataan retensi siswa atau daya tangkap siswa sangat dipengaruhi oleh model aktivitas belajar yang dilakukan guru. Struktur kalimat kompleks digunakan secara wajar dan memperkaya kejelasan konsep, tidak menimbulkan ambiguitas, tidak ditemukan kalimat ganda atau berbelit, menandakan efektivitas tinggi dalam penyusunan. Baik, di sini ada analisis artikel. Persepsi peserta didik terhadap media pembelajaran daring pada mata pelajaran bahasa Indonesia di masa pandemi COVID-19. Di sini ada objektivitas dan netralitas. Penulis menunjukkan objektivitas tinggi dengan menampilkan hasil survei dan wawancara tanpa menyisipkan opini pribadi. Sikap netral dijaga dengan memaparkan baik sisi positif maupun kendala pembelajaran daring secara seimbang. Pembahasan terfokus pada persepsi siswa, bukan pada kritik terhadap kebijakan pendidikan. Contoh kalimat, sebagian besar peserta didik menilai media pembelajaran daring membantu mereka memahami materi, meskipun masih mengalami kendala jaringan internet. Kalimat ini objektif dan menggambarkan kondisi faktual hasil penelitian. Contoh kekurangan tidak signifikan. Beberapa kalimat kesimpulan menggunakan nada umum seperti perlu perhatian lebih dari guru tanpa merujuk pada data konkret. Sebaiknya ditambahkan bukti kuantitatif agar lebih ilmiah. Next. Logis, sistematis, dan efisien. Struktur jurnal sangat sistematis dengan pola IMRAT. Pendahuluan, metode, hasil, dan pembahasan. Urutan pembahasan logis dimulai dari latar belakang pandemi, metode pengumpulan data, angket, dan wawancara, hasil persepsi siswa, lalu penarikan kesimpulan. Efisien karena penulis langsung menjelaskan inti hasil tanpa bertele-tele. Contoh kalimatnya, penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui kuesioner, Google Form, dan wawancara. Kalimat ringkas, informatif, dan sistematis. Contoh kekurangannya, pada bagian hasil tabel data persepsi siswa seharusnya dijelaskan lebih rinci agar pembaca memahami konteks angka yang disajikan. Next. Penggunaan kata dan struktur kalimat. Bahasa yang digunakan sudah sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia ilmiah dengan diksi baku seperti peserta didik, media pembelajaran, dan persepsi. Kalimat umumnya efektif dan tidak berbelit-belit. Struktur SPOK jelas dan istilah asing seperti Google Form ditulis miring sesuai kaidah ejaan. Contoh kalimat,
media pembelajaran daring memberikan peluang bagi peserta didik untuk belajar mandiri dan mengakses materi tanpa batas waktu. Kalimat baku, lugas, dan efisien. Contoh kekurangannya, beberapa kalimat dalam hasil penelitian terlalu panjang. Misalnya, ketika memaparkan perbandingan persepsi siswa antar kelas, sebaiknya dipisah menjadi 2 kalimat agar lebih efektif. Next. Kohesi dan koherensi. Kohesi dijaga dengan baik melakukan penggunaan konjungsi seperti selain itu, berdasarkan hasil wawancara, dan dapat disimpulkan bahwa koherensi juga terbangun karena ide tiap paragraf saling mendukung dari pendahuluan hingga kesimpulan. Tidak ada lompatan logika yang mengganggu. Contoh kalimatnya, berdasarkan hasil angket dan wawancara, dapat disimpulkan bahwa penggunaan media daring efektif untuk meningkatkan kemandirian belajar peserta didik, kohesi, dan menunjukkan kesinambungan logis antar bagian. Next. Oke, yang terakhir yaitu kita akan menganalisis artikel yaitu kualitas air dan hubungannya dengan pertumbuhan ikan lele sangkuri yang padat tebar berbeda. Next. Yang pertama kita akan menganalisis objektivitas dan netralitas. Jadi artikel ini menjaga objektivitas melalui penyajian data, hasil pengukuran data air, pH, suhu, DO, dan amonia, serta pertumbuhan ikan pada padat tebar berbeda. Penulis tidak menonjolkan opini pribadi, seluruh argumen berbasis data empiris, dan nada tulisan netral dan fokus pada hasil eksperimen. Contoh kalimatnya yaitu nilai tertinggi diperoleh pada tebar 100 ekor per meter kuadrat dan rata-rata 5,8 mg per liter, sedangkan pada tebar tertinggi menunjukkan penurunan kualitas air. Kalimatnya itu faktual dan objektif. Nah, di sini juga ada contoh kekurangan, yaitu pada bagian pembahasan itu kurang menekankan hubungan sebab akibat secara mendalam antara kualitas air dan pertumbuhan ikan, padahal data mendukung penjelasan tersebut. Next. Yang B yaitu kita akan menganalisis logis sistematis dan efisien. Jurnal ini disusun secara logis. Pendahuluan menjelaskan berinya kualitas air, metode itu dijelaskan dijadikan dalam tabel, dan pembahasan mengaitkan dengan penelitian sebelumnya. Sistematis dan efisien karena data numerik langsung dikaitkan dengan implikasi biologis. Contoh kalimatnya yaitu pengukuran kualitas air dilakukan setiap 3 hari sekali menggunakan alat diometer, pH meter, dan termometer air. Kalimatnya efektif dan menggambarkan metode secara jelas. Ini ada contoh kekurangannya yaitu transisi dari hasil ke pembahasan dapat diperhalus dengan konjungsi seperti selanjutnya atau kemudian agar alur lebih halus. Next. Selanjutnya kita menganalisis penggunaan kata dan struktur kalimat. Kata yang digunakan sesuai dengan konteks ilmiah bidang perikanan. Struktur kalimat sederhana namun padat informasi. Istilah teknis seperti padat, pertumbuhan biomasa, dan kualitas air digunakan konsisten, tidak ada kesalahan EYD yang berarti. Dan satuan ditulis sesuai standar. Untuk kalimatnya yaitu pada tebar tinggi menyebabkan penurunan kadar oksigen terlalu yang berdampak pada pertumbuhan ikan lele sangkuriang. Next. Yang terakhir yaitu analisis kohesi dan koherensi, yaitu kohesi terlihat dari penggunaan penghubung antar kalimat. Selain itu, hal ini menunjukkan bahwa atau berdasarkan hasil pengamatan. Koherensi kuat karena pembahasan selalu kembali mengaitkan data dengan tujuan penelitian. Contoh kalimatnya yaitu berdasarkan hasil pengukuran kualitas air dan pertumbuhan ikan dapat disimpulkan bahwa pada tebar optimal untuk lele sangkuriang adalah 100 ekor per meter kuadrat. Kalimat koheren dan menimbulkan data secara ilmiah. Next. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami tentang materi analisis kaidah kebahasaan karya ilmiah. Untuk saran dan komentar bisa ditaruh di kolom komentar. Sekian dari kami, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.